pada saat itu mewakili sekolah dan alhamdulillah ada menjuarai gitu. Dari terus ke SD, ke SMP, SMA pun saya untuk lukis aja saya masih. Oh masih ya? Iya. Wow. Jadi manfaat itu kan kita berkarya ya, ya dong, menghasilkan sesuatu, benar. Pastinya itu manfaat itu di situ. Apapun itu bentuk manfaatnya, kan ya, entah itu karyanya berwujud apa, atau karyanya kita membahagiakan, menyenangkan orang, itu salah satu wujud dari karya juga kan, seperti itu kan. Nah, sebenarnya gini, bagaimana kita tahu situasi dan kondisi dan kita mengerti tentang apa yang bisa menjadikan kita nyaman, menjadikan kita ya kan lebih masih tidak apa ya, tidak yang langsung apa ya bukan terpuruk apa ya, masih terlalu ini ya. Jadi Oke, kita ketemu lagi di ajang Rasakan Nikmatnya Hidup bersama dengan saya Dewa Chandra. Dan hari ini di edisi berikutnya nih kita ketemu dengan tamu spesial saya. Wah, ini kayaknya bakalan seru obrolan kita hari ini. Ada Adi Wibowo. Halo Mas Bro. Aduh, aku panggilnya apa ya? Ini sebenarnya kalau dibilang dia aktif di berbagai macam kegiatan yang terkait sama industri anak muda, iya. Tetapi syarat pengalaman dia memang kayak muda terus gitu ya, Mas Adi ya. Sudah mau 50 tahun nih. Apa kabar Mas Adi? Baik. Emang selalu stay di Tegal ya? Ya, saya lagi stay di Tegal. Sudah dari pandemik. Oh, sebelumnya sempat move jadi kemana? Jadi selama pandemi, saya sebelumnya pernah di Jakarta. Terakhir Palembang, terus Jakarta lagi, sorry. Terus dari situ ada project di Tegal, tapi kena pandemik, itu kan susah tuh ke Jakarta lagi, mesti izin keluar masuk lah segala, akhirnya ya udah. Oh gitu. Jadi apa ya, putra Tegal, tapi beberapa waktu sempat move ke beberapa daerah di luar Tegal, tapi pada akhirnya balik lagi dan sampai saat ini kebetulan masih di sini ya. Karena tanah airnya juga Tegal ya. Tanah air. panggilan hati ya. Keluarga juga di Tegal, Mas. Iya, keluarga. Yes, oke. Mas Adi, ini kalau kita lihat profilnya dari Mas Adi di Instagram atau media sosial lainnya, aku juga termasuk yang kepoin kemarin-kemarin itu ya, gitu. Banyak banget aktivitasnya, gila. Ini kayaknya 24 jam sehari kurang ya, Mas? Iya. Kadang saya tidur cuma 2 jam. kadang seperti itu. Kalau boleh request ya ke Tuhan ya, jangan 24 jam dong gitu ya. Iya. Saya kalau di kantor juga gini ya. Hah? Sudah jam 2 nih. Kok cepet banget sih waktu? Karena seperti itu. Karena di kantor aku dari jam 7 sampai jam 2 kan. Oke. Kadang selalu lebih dari jam 2 deh saya pasti pulang. Jadi kalau orang-orang pendahulu kita bilang kalau kita merasa waktu berjalan begitu cepat, katanya sih suka gitu, cinta atau menikmati hidup gitu ya. Masih betah. Masih betah di dunia. Aduh, ekstrim nih. Jadi untuk yang saat ini lebih banyak habis waktunya di yang bidang apa nih Mas Adi? Kalau sekarang ini saya memang ada kerja kantor, tapi saya ada juga di beberapa saya ada pegang kafe, itu kafe ada. Oke, untuk operasionalnya ya? Ya, saya lebih ke konsultan sama manajerialnya. Ya. Termasuk saat ini kita lagi ada di salah satu tempat ini cozy, apa ya namanya ya? Silir bahasa Prancisnya. Sembilir. Ya. Ini salah satu yang apa ya? Mas Adi ini andil di sini untuk operasionalnya ya. Iya. Yes, ada namanya, nyebutnya apa sih tadi? Sini warkop, kita kok pakai konsepnya warkop ya, warung kopi. Warung kopi Padok gitu, warung kopi Padok ini karena memang bukan saya yang punya ya, karena yang punya itu Pak Dokter. Oh, Pak Dokter itu jadi Pak Dok ya. Iya, gitu di situ. Kita warkop karena kita tidak menjual harga-harga seperti ya masih bukan kelas-kelas. Coffee shop. Nah, atau bukan. Kami ada kopi-kopi seperti itunya, cuma harganya kita lebih low. Ya, Oke, memang menjangkau. Harga-harga kayak warung kopi lah. Ya, menjangkau segmentasi yang mungkin lebih merakyat ya. Nah, ya benar. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak mampir ke sini sebenarnya ya. Ya, tapi tempat sangat nyaman, sangat. Untuk family juga nih. Ya, benar sekali. Baik. Dan juga ada beberapa kafe ya, kafe di tempat lain juga yang masih di handle ya Mas ya. Ada ya. Masih di area Tegal juga.
Tegal juga. Oke, penasaran bisa kepoin juga di Instagramnya ya. Boleh. Ya. Oke, kemudian kalau office di office saat ini saya lagi di rumah sakit sih. Rumah sakit Ibu dan Anak Palaraya. Saya lagi di situ, ya. Saya di situ ada di humasnya di situ. Ya. Terus saya juga sebenarnya saya itu lawyer juga. Basically saya sarjana hukum, saya sarjana ekonomi kuliahnya. Di situ kalau memang di lawyer karena saya sudah dapat karena saya memang sudah bukan dilantik ya, namanya saya sebagai pengacara sih. Sudah dikukuhkan ya. Wow. Dan kayaknya sayang banget kalau misalnya ilmu yang sudah didapat nggak dipakai gitu kan. Meskipun ternyata kalau dipikir-pikir nih banyak juga bidang-bidang yang di luar dari bidang pendidikan yang diambilnya kayak banyak yang saya malah sekarang jauh dari background pendidikan saya ya. Karena saya sekarang lebih ke hobi ya, kayak semama di kafe lebih saya ke hobi saya. Itu di situ. Terus ada beberapa juga mungkin kalau yang lihat Instagram saya ya, itu di situ ada beberapa kayak perihal syuting dan sebagainya, itu dari hobi semua sih. Semuanya masuk ke art sih. Juga nih kayaknya ya. Dunia seni kayaknya kalau lihat dari casingnya ini sih emang orang pasti akan menebak nih bukan orang yang bukan orang yang lempeng di office gitu satu hari full gitu ya. Punya artnya, jiwa artnya ada banget ya. Dari kapan sih Mas? Dari kapan tuh? Sebenarnya saya suka ya mungkin dari lahir ya. Dari lahir. Dilahirkan, direncanakan seperti ini. Karena saya dari kecil itu, dari saya TK aja saya sudah mungkin ada sentuhan seni di situ. Saya di TK itu lomba mewarnai, lomba lukis, saya sudah sering. Kayaknya udah tertarik banget sama yang. Ya di situ, dan saya pada saat itu mewakili sekolah dan alhamdulillah ada menjuarai gitu. Dari terus ke SD, ke SMP, SMA pun saya untuk lukis aja saya masih. Masih ya? Iya. Wow, ini luar biasa loh. Dan saya ada suatu momen yang ternyata itu bisa membuat fresh pikiran kita. Pada saat saya merawat ibu saya kebetulan jatuh, patah tulang paha kanannya. Sakit ya? Sakit, untuk duduk aja nggak bisa, dan saya harus lebih intens merawat beliau. Di situ, nah salah satunya lukis itu menjadikan menyeimbangkan saya dengan kesibukan itu, karena nggak ada orang nggak stres dong ngurus orang sakit kayak gitu. Peneliti di situ, saya kalau ibu saya terapi matahari, jemur dan sebagainya, terus habis kayak gitu sambil menggerak-gerakkan ininya, anggota tubuh, kaki, tangan digerakin. Nah saya kalau lagi stres tuh, saya ambil Faber-Castell itu nyebut nama, nyebut produk nih. Ya itu. Terus saya sama kertas gambar, saya lihat semama ada bunga kemboja deh di depan saya atau apa. Digambar? Iya saya gambar. Itu langsung jadiin fresh, enak lagi. Nah kayaknya beban tuh hilang deh. Terapis. Hanya karena itu aja ya. Bagus ya, itu bagus sudah ya. Jadi. Itu hal yang simpel ya Mas Adi ya. Dan lukisan saya pun walau dengan pensil Faber-Castell itu ada beberapa yang mereka berminat. Salah satunya sampai padahal saya hadiahkan ke mamanya temen aku waktu itu kan. Dia orang India. Terus dari Aussie terus ke Indonesia, terus udah kayak gitu saya kasih hadiah itu kan, karena saya diundang lunch. Nah mamanya itu kebetulan suka bunga, bunga mawar, dan sukanya warna pink. Bunga mawarnya saya warna pink juga. Nah saat itu juga langsung dibeli sama saudaranya dia di harga 500.000. Itu di tahun berapa ya? Wah, dan nggak ada ekspektasi untuk dikomersilkan padahal ya Mas Adi. Ya di situ. Itu dari hobi sih. Aku penasaran sih sebenarnya, coba kalau kemarin dibawa ya, atau mungkin beberapa karyanya bisa diperlihatkan. Tapi poinnya adalah sesimpel itu ya, membuat fresh, balancing dengan berbagai macam crowdednya hari-hari, dan sampai sekarang dibawa tuh kayaknya nih. Ketika lagi stres, salah satunya larinya ke situ. Iya, tapi nggak mesti ngelukis sih ya. Iya. Tapi ngelukis saya
udah gak jarang sekarang. Lebih ke art maksudnya ya. Lebih ke situ. Jadi karena sekarang dibawa sama mungkin alam, sama kehidupan sekarang sudah nggak ke situ ya, lebih ke yang lainnya lagi. Mas Adi, kalau boleh milih nih, kerja jadi karyawan atau kerja dengan apa sih? Kalau sekarang entrepreneur ya, bisa dibilang entrepreneur itu kan mungkin menciptakan sebuah lapangan pekerjaan atau itu menjadi karyawan. Pilih yang mana nih Mas? Lebih entrepreneur ya, entrepreneur ya. Dan kayaknya lebih bajakan ke situ ya. Iya. Yes. Tapi pernah mengabdi di sebuah company gitu? Pernah, saya dulu pernah juga kerja di perusahaan luar negeri ya. Saya itu memang gajinya gede sih. Ya. Karena pakai dolar kan ya. Oke. Cuma ya kembali lagi mungkin jiwa saya nggak di dalam, nggak di suatu ruangan mungkin seperti itu yang di depan meja yang kayak gitu ya. Dan nggak bisa duduk lama gitu ya Mas. Saya lulus SMA juga langsung kerja di bank loh. Oke. Dan cukup hanya sampai waktu itu kan kami pasti kan pegawai kontrak dulu toh. Iya. Benar. Saya hanya menghabiskan pegawai kontrak itu saya keluar. Oke deh, nggak lagi deh, selesai gitu ya. Karena kebetulan ada cerita ini. Nggak apa-apa, ini menarik ya. Jadi ada teman yang dia kirim foto aku di sebuah majalah. And then ternyata saya masuk finalis. Cover boy. Ya, luar biasa. Itu dulu pernah terjadi seperti itu. Tunggu, tahun berapa nih Mas Adi? Aduh, jangan dibahas. Itu. Karena era gini nih, teman-teman dan juga Gama Lovers ya. Kalau zaman era tahun berapa 99 atau 2000 awal tuh yang namanya titel cover boy atau cover girl atau gadis sampul ya, itu di majalah itu udah impian remaja banget saat itu tuh. Dan saat itu tembus tuh. Dulu ya, saya tembus, saya karantina selama kurang lebih 5 hari ya di Jakarta. Dan saya meninggalkan si profesi banker tadi ya. Saya ternyata mungkin rezeki saya di finalis aja. Foto saya sudah ditaksir untuk waktu itu iklan bir. Bir angker bir itu. Nah, jadi nggak tahu mungkin dari situ akhirnya saya lebih ke situ ya. Hobi di situ. Ini ya Mas Yadi, masih kayak ketika kita menemukan sesuatu yang bahkan kadang tidak terduga, tapi itu justru kayak membuka pintu peluang lain ya. Rezeki bahkan bisa datang juga dengan. Saya dibilang rezeki nganter kata. Rezeki nganter, maksudnya gimana tuh? Karena gini, selain saya itu, saya pernah dapat pemotretan di majalah. Itu dari saya nganter teman. Jadi gini, temen aku bulan pertama nih di cover boy nih, minta diantar nih. Oke, saya nganter. Saya di ruang tunggu nih. Kayak orang, orang Tegal lagi ya. Udah kayak gitu. Nah, terus waktu itu nyebut nama, nggak usah ya. Apa nama? Jurinya ternyata beliau adalah salah satu juri. Dia tuh turun, tek ngelewatin saya, ngeliatin saya, terus dia. Jeli sebagai nih biasa. Orang daerah kan, sebagai orang daerah pasti kan selalu kita attitude ramah selalu kita pakai kan. Jadi karena beliaunya datang kayak lewat senyum ya kita senyum juga kan begitu. Nah, dia udah interview, dia turun lagi udah gitu. Nah, akhirnya nyamperin, kamu namanya siapa? Gitu. Saya dari mana? Saya dari Tegal. Saya bilang, dari Tegal ya. Kamu gak kira ini? Karena waktu itu umur saya sudah di 25-an kayak gitu. Itu waktu itu kan udah gak bisa. Udah gak bisa join itu, karena terus saya nganter. Nah, di situ kalau kayak gitu, nah saya ditawarin lah pemotretan waktu sama Jupiter tuh. Karena katanya aku ada mirip-mirip ke Jupiter waktu itu. Waktu Jupiter itu. Model ya? Itu. Ketahuan tuh angkatannya berarti ya. Tapi itu zaman lagi moncer banget sih dunia entertain itu melalui ajang seperti itu ya Mas Adi ya. Jadi di situ dapet, terus saya juga pernah nganter. Aku punya temen itu juga dia kayak casting iklan, saya suruh anter. Padahal saya biasa pakai sandal jepit, celana jeans, pakai kaos oblong, kaos tidur biasa, pakai topi itu juga rezeki saya. Saya suruh masuk, suruh ini juga, suruh kayak gitu. Jadi
itulah ada yang bilang kamu rezeki nganter tuh awalnya. Oke. Oh itu maksudnya rezeki nganter gitu ya. Iya. Dan memang ternyata banyak di luar sesuatu yang bukan ekspektasi kita, tetapi itu justru terbuka tuh ya. Ada gate-gate yang wah menarik nih sepertinya, dan kita kayak otomatis terbuka mindset kita juga ya, bahwa kadang idealisnya oke pengen jadi pegawai bank misalnya, tapi ternyata di jalan ya ketemu kayak gitu ya. Saya dulu pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot tuh. Dari dulu karena aku sekolah paskibra segala kan ya, SMA waktu itu kan ya. Semua diambil kayak ini. Wah, nggak bagi-bagi. Ternyata akhirnya apa? Oh, tidak tercapai di situ. Mungkin Allah dan alam membawa saya ke yang lebih dari. Tapi saya lebih enjoy di situ sih. Iya. Oke, itu notice sih, enjoy melakukan apa yang ada saat itu ya. Kalau jiwa entrepreneur gitu Mas Adi, ini kan sekarang juga termasuk lagi ngejalanin ya. Muncul kapan tuh? Udah lama ya. Saya SD aja saya udah bantu-bantu jualan kayak gitu. Saya nggak malu gitu. SD kayaknya udah mata duitan ya. Udah cuan mata bawaannya. duit sih enggak, tapi untuk mencari. Yes. Udah ngerti tuh nilai-nilai gitu ya. Nah, saya jadi kadang bukan saya gimana ya. Jadi sekolah bisa aku pakai untuk ajang seperti itu gitu. Dari tentunya dari kemampuan kita ya, skill kepada kita. Kayak semua begini. Oke, kita bicara dari SMP juga. Alhamdulillah saya SMP dibilang SMP favorit, SMA favorit. Saya gambar aja ya, saya itu bisa menghasilin duit loh. Yes. Contohnya gini, kalau di SMP saya dulu sering kayak pekerjaan ini karya apa namanya? Harsa karya apa namanya itu? Prakarya. Prakarya itu kan ya. Nah itu saya sering nih bikinin teman-teman. Nah saya dibayar tuh. Oke. Iya dari situ. Dan ininya segala kan dari mereka juga kan ya. Nanti saya bikinin ya. Gitu. Gambar di SMA juga gitu. Oke. SMA saya itu ngegambar ya. Gambar itu proyektor. Proyeksi itu kan memang susah ya. Soalnya soal cerita dan nanti tiba-tiba terwujud suatu gapura atau apa kayak gitu. Dengan nanti tintanya mama 0,1, 0,3 beda-beda kan 0,5. Kalau sekarang sih memang udah ada ya. Kalau dulu kan pakai kita yang memang lebih manual ya. Nah, dan kita kayak tahan nafas tuh kalau Oke. Ya, itu saya nguasai di situ alhamdulillah. Wah, keren banget. Sama sama pewarnaannya kan tuh harus transparan tuh. Bikin transparan nanti jadi ada penyatuan warna tuh kalau kayak gitu. Nah, di situ itu sudah saya semuanya deh track pen apa aja alatnya dikasih sama teman-teman, tapi saya kasih cas juga itu. Oke. Gambarnya. Nggak apa-apa sih, menurutku nggak apa-apa banget. Apalagi mungkin kalau bisa dipindah pada zaman itu ke zaman sekarang tuh udah emang anak-anak udah kayak gitu banget sih ya. Gitu ya. Wah, ini dia kenapa kalau aku bilang Mas Adi ini selalu relate dengan apa yang dilakukan anak-anak muda zaman saat ini juga gitu ya. Oke, Mas Adi, kalau aku perhatikan itu juga dirimu tuh lebih banyak independen gitu ya. Apa-apa sendiri gitu ya. Tapi ada tim atau mungkin aku sih pengennya ini ya, Mas Adi cerita tentang support system nih. Oke. Selama ini yang jadi support system terbaik Mas Adi? Yang pasti keluarga aku ya. Keluarga ya. Yang pasti keluarga aku itu udah pasti. Apalagi uminya aku. Saya dulu kalau saya ngerjain suatu project dan kayaknya susah banget tuh, susah banget. Salah satunya mama pas ada kerjaan di project iklan. Saya harus cari model buat iklan dan memang itu susahnya minta ampun. Saya ingat saya harus izin ke umi saya. Saya panggil umi ya. Oh, panggilannya umi ya. Saya lagi ini nih ngerjain ini nih itu minta tolong sharing gitu ya. Doain dan itu alhamdulillah dipermudah loh. Oke. Sampai sekarang tuh Mas? Ya, tapi uminya aku udah meninggal. Oh, umi sudah. Umi saya meninggal di tahun 2013. Itu di usia 94 tahun. Oke, wah. Ya, kehilangan salah satu support system terbaik. Nah, selanjutnya selain itu ada beberapa teman-teman saya dan alhamdulillah sih mungkin memang gini loh. Kita harus memang skill ya, kita harus punya skill memang benar-benar. Finally adalah kalau kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu harus hasilnya oke, ya kan, hasilnya dan kita bisa dipercaya jadi sama orang itu. Nah, dengan begitu support system itu selalu ada dari mana-mana.
mereka dengan yang ngadain ini dong, bikin ini dong, apa seperti itu. Nah, jadi apa yang kita inginkan bisa terwujud, terutama materi dari mereka-mereka. Oke, dan aku setuju banget sih ketika tadi Mas Adi menyebutkan bahwa melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita ya. Jadi kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. At least itu menjadi sesuatu yang ada nilainya. Kita bertanggung jawab karena memang kemampuan kita di situ ya, Mas Adi ya. Wah, keren sekali. Kalau saat ini gimana keluarga nih? Keluarga baik-baik aja. Alhamdulillah aman, nyaman, damai, mereka tentram. Mereka juga dukung terus apa yang selalu jadi kegiatan. Jadi kita memang harus kayak gitu. Kalau aku tuh sama keluarga itu ya, sama anak, sama keponakan pun ya, walaupun sama keponakan ya, itu mereka udah punya orang tua sendiri kan ya, tapi kita kayak temen. Gitu. Kayak temen, tapi kita memang walaupun kita temen ya kan, bisa untuk curhat, bisa untuk melakukan suatu hal-hal yang mungkin alhamdulillah saya bisa apa ya, bisa di era atau di zamannya mereka yang sekarang ini saya bisa ngikutin kayak gitu ya. Mungkin bedanya dengan kakak-kakak saya itu di situ. Itu jadi akhirnya mereka bisa lebih curhat atau apa lebih ke enak ke saya gitu. Itu jadi teman. Walaupun kita orang tua, kita juga kayak temen, kayak ya gitu. Di situ sih. Kayak kalau bahasa Tegal tuh apa namanya? Jakwir ya? Yaul. Jakwir. Oke, Gama Lovers, ini menarik lagi kalau kita dengarkan, ini baru sesi yang pertama, cerita tentang berbagai macam kegiatan itu banyak banget, padat, dan aku juga sudah ngebayangin, wah ini seperti yang tadi awalnya bahwa kayaknya 24 jam dalam sehari itu kayaknya kurang ya buat Mas Adi ya. Oke Mas Adi, terus untuk bagi waktunya nih antara berkarya, kemudian juga sama keluarga, terus quality time sama profesi yang emang disukai, gimana tuh? Memang sih pada dasarnya saya melakukan sesuatu itu dari hati ya. Saya harus kayak gitu, dari hati dalam arti jadi kita enjoy. Kita nggak terpaksa, kita yang seperti itu. Di situ jadi bisa enak dan kita bisa membaginya. Bisa mungkin saya memang dari dulu sistematik yang kita ngerjain ini. Tersistem ya. Nah, tersistemnya tapi nggak yang yang memang yang nggak kaku. Nah, kaku kayak gitu sih saya kayak gitu. Karena pada dasarnya kalau kita ada nih hari ini A B C D, ternyata waduh di A aja begini nih, ya kan? Oh kita harus bisa ke ini. Ternyata begini, ya saya jadi seperti itu. Jadi tapi nanti finally ini bisa kekejar semua dalam Oke. Gitu. Karena benturan kita bisa memanage waktu aja sih. Gitu benturan sih. Waktu itu pun juga setiap orang pasti akan mengalami ya. Kadang-kadang kan itu tadi kembali lagi ekspektasi kita sudah nyusun sedemikian rupa, udah ready-nya, tapi di jalan ada aja yang bisa bikin meleset gitu ya. Sebenarnya gini, kita harus ada space waktu juga. Space waktu dalam arti gini loh. Kita tuh ada schedule lain ya, semua gitu. Schedule lain ada di jam berapa. Nah, kita harus untuk schedule yang awalnya kita harus lebih percepat 1 atau 2 jam. Jadi spare kita untuk seumpama aduh molor nih atau apa, kita masih aman, nyaman. Ada antisipasi ya Mas Adi. Nah gitu, seperti itu sih. Mas Adi, benar gak sih kalau kita menikmati apa ya detik demi detik, apa yang kita lakukan, jalankan, itu tuh berasa kayak nggak ada beban. Tadi udah sebutin bener. Semuanya jadi itu mengalir dan ringan banget. Iya benar banget. Jadi kita ngerasain waktu itu kayaknya berlalu begitu cepat. Karena kita begitu enjoynya mengerjakan hal itu ya. Yes, benar. Aktivitas itu jadi sebenarnya cepat banget sih ya. Jadi balik lagi dong, kalau misalnya kita udah tahu kalau kita enjoy menikmati waktu begitu cepat, berarti kita memang harus bisa memanfaatkan waktu yang berasa sedikit itu ya. Dengan maksimal ya. Manfaat dan memang benar-benar ini ya. Jadi manfaat itu kan kita berkarya ya. Ya dong, menghasilkan sesuatu. Benar. Pastinya itu manfaat itu di situ. Apapun itu bentuk manfaatnya kan ya, entah itu karyanya berwujud apa atau karyanya kita membahagiakan, menyenangkan orang, itu salah satu wujud dari karya juga kan, seperti itu kan. Nah, di situ itu jadi dengan yang enjoy, terus kita ngejalaninnya dengan memang dari hati, itu nggak kerasa. Lelahnya dan sebagainya itu terbayar semuanya. Aku lihat dia jadi awet muda. Wah gila nih, ngomongin solusi yang nggak boleh ya kayaknya ya di sini ya. Oke, Mas Adi cerita lagi dong story-nya nih, kan pada akhirnya kan menjadi seorang entertain. Mungkin persepsi orang bahwa entertain itu kan sekarang luas sekali ya. Tapi entertain yang sesungguhnya itu memang yang bisa benar-benar
menikmati prosesnya juga. Benar. Dan menghargai prosesnya juga. Mas Adi salah satunya story yang bisa dibagikan lagi selain tadi tuh nggak sengaja foto dikirim ke majalah gitu ya. Akhirnya terdapat peluang di situ. Ya, kalau di bidang entertain saya sendiri ya itu memang sih awalnya karena saya adalah aktivis di sekolah. Nah, jadi kalau aktivis kan segala sesuatu kadang lomba kita yang mewakili. Oke. Nah, apa-apa Adi. Nah, pada saat itu saya ada beberapa talent yang saya miliki mungkin ya dan dipandang dari sekolah itu cukup untuk bisa mewakili sekolah. Itu saya mewakili ada beberapa lomba tuh. Kayak tari kontemporer saya pernah tuh itu yang bener-bener yang kita nggak pakai koreo yang memang ada gurunya. Kita hanya kamu bisa tari Jawa, kita combine, kita kayak gitu, kita ngasilin karya sampai mereka taunya kita itu bukan dari anak sekolah. Oke, tapi dari institut atau gitu. Setelah kita kalau itu waktu saya barong ya, pakai barong itu ya. Itu dibuka, loh kok masih kecil-kecil ya ternyata. Itu seperti itu. Iya, dan itu sekolah negeri kan. Dan di situ terus di itu juga ada kalau entertain di model yang tadi itu saya memang pernah mewakili sekolah ya untuk top model pelajar pertama kali itu. Top model pelajar waktu itu dan saya alhamdulillah bisa mewakili sekolah dan saya dibilang untuk model-model di sini saingan berat ternyata karena debutnya saya awal di situ saya sudah menjuarai juga walaupun saya hanya juara 3 waktu itu. Juara satunya memang itu diadain di Tegal tapi juara satunya memang orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya. Dan yang sudah duluan sudah yang memang dia punya manajemen yang kayak gitu. Orang Semarang tuh juara 1, juara 2 itu orang Pekalongan dan saya orang Tegal dan alhamdulillah dari senior di Tegal itu saya bisa mengimbangi mereka ya. Terbukti saya yang juara 3 karena saat itu hanya ada juara 1, 2, 3 doang. Itu terus dari situ saya mulai ada sponsor saya diikutkan dan kalau zaman sekarang tuh endorse tuh ya namanya istilahnya ya itu seperti itu kayak kalau dulu Sinok Sitong Mas Mbak Jawa Tengah kayak gitu kayak saya bisa mewakili duta pariwisata kalau budaya gitu ya duta pariwisata ya. Kalau di Jakarta Abang Noni Jakarta yang sekelas kayak gitu ya itu saya begitu dan saya alhamdulillah yang tadi saya sampaikan juga saya ada teman yang iseng nyemplungin saya foto di suatu perlombaan di majalah dan akhirnya itu menjadikan kesempatan buat saya. Allah memberikan kesempatan itu. Ya saya maju ke sana dan saya di situ saya nggak mikir saya harus juara karena ingat loh kita mau eksis atau apapun itu bukan karena atau bukan harus kita juara enggak. Itu harus dari skill kita kelanjutannya karena itu mempengaruhi banget skill kita, attitude kita segala ya. Ngapain juara kalau memang attitude-nya ternyata ya juara itu apalagi pada saat di dunia entertain ya Mas. Ya karena kita kan mau panjang ya. Mau panjang. Betul. Nah di situ saya alhamdulillah dan saya termasuk sebenarnya saya biasa-biasa aja kalau dilihat rasanya ya muka dan sebagainya pas-pasan ya kan kayak gitu tapi mungkin kembali saya bisa bersaing di situ mungkin karena punya karakter di situ itu poin banget tuh karena punya karakter orang cakep orang ganteng bagus orang cantik apa itu banyak kalau nggak ada karakter tapi kalau nggak ada karakter itu selesai ya boseni kalau orang boseni tapi kalau orang dilihat enak ya seperti itu katanya good-lookingnya di situ ya. Nah itu di situ berkembang saya gitu dan saya mendapatkan alhamdulillah kesempatan mendapatkan dari Allah ya karunia itu saya menjadi beberapa masuk di iklan saya awalnya di situ. Setelah itu ada PH yang tiba-tiba menarik saya untuk menjadi caster di situ juga casting director berarti ya saya casting di situ saya mulai waktu itu asisten dulu lah ya pasti pertama kan saya belajar juga dan memang satu kita harus mau belajar terus itu salah satu kuncinya juga itu di situ terus saya masuk memberanikan diri di situ cemplung terus ya akhirnya belajar dan terus kayak kita ngedit dan sebagainya kan nggak bisa ya makanya kita yang namanya belajar di situ kamera kita nggak ngerti gimana dan sebagainya akhirnya kita proses itu semua proses ada
proses itu harus dinikmati, benar-benar harus dinikmati karena suatu proses itu yang menjadikan kita nantinya besar di situ. Nah, di situ saya dapat kesempatan, saya proses di situ. Saya walaupun saya ngesting, saya juga tetap alhamdulillah diberi kesempatan untuk karena enaknya gini, kalau kita sudah punya karakter, kita nggak perlu casting. Karena kalau ada suatu peran atau apapun itu, karakter cocok nih buat si A nih. Nah, itu langsung. Kita enaknya di situ. Kita jadi langsung, ini nih si A nih. Secara personal branding sudah pas. Udah waktu itu saya punya karakter di situ. Saya bikin karakter itu rambut saya gondrong. Dan alhamdulillah gondrongnya itu saya beda, ikalnya beda kata orang, klasik dan sebagainya itu kata orang loh ya. Saya dapat itu dari salah satu director itu orang Australia. Itu kenapa dia selalu kalau casting mencari dan alhamdulillah saya dapat itu di situ. Itu karakter karena aku termasuk unik katanya, unik terus ya tadi klasik juga yang seperti itu. Jadi saya bisa ditempatkan di mungkin untuk iklan yang biasa-biasa, kalangan biasa saya masuk gitu. Tapi untuk di-upgrade juga katanya masuk. Nah, di situ. Karena saya berapa kali untuk nominasi iklan dan ada saya nggak casting, saya langsung itu dengan yang ini apa nggak salah nih? Kok rival gue kok bule-bule semua? Yang seperti itu. Nah, itu di situ nggak tahu dari mana penilaian karena pasti mereka punya penilaian ya. Itu di situ. Setuju sih. Kalau sebuah karakter itu apalagi kuat ya, itu terbentuk dan terpelihara dengan baik ya. Hasilnya bagus. Dan sampai sekarang saya enjoy di dunia itu, saya mempelajarin dan saya berkembang, saya jadi ada kesempatan di lain juga. Dan saya orangnya itu enggak di satu bidang ya karena gitu. Mungkin pada saat itu saya di talent department boleh dikata seperti itu ya, karena casting director itu. Nah, di situ berkembang saya di lokasi itu aku nggak diem. Saya memperhatikan art itu begitu. Sambil ini lighting itu begitu. Oke, saya belajar di situ. Finally akhirnya saya bisa ngantongin dan saya ada project mama. Lu bisa nggak bantuin untuk di sini di art nih? Tentang apa nih iklannya gini-gini? Oke, saya kerjain tuh. Oke, video klip dan sebagainya. Nah, oke. Dan walaupun ada kita tim kecil itu kalau tim kecil kan kita harus bisa ngedouble dari semama ya. Waktu itu saya di asisten sutradara. Di situ di salah satu video klip saya asisten sutradaranya dan saya ngedouble di artnya saya maksudnya di properti sebagainya dan sebagainya ngatur segitu. Walaupun ada wardrobe saya ke situ juga sampai seperti itu. Banyak ya akhirnya yang dipelajari. Iya, karena saya belajar di situ alhamdulillah. Jadi kita bisa masuk ke bidang manapun. Nah, kalau kita sudah kayak gitu alhamdulillah deh. Kita nggak nyari kerjaan, tapi kerjaannya yang datang ya. Nah, gitu. Oke. Itu menjadi jawaban pertanyaan yang sebenarnya ingin saya sampaikan tadi. Kenapa Mas Adi dan juga teman-teman atau Gama Lovers mengalami hal yang sama, enjoy di bidang yang ditekuni saat ini gitu ya. Oke, Mas Adi, sebenarnya kalau orang-orang memilih pekerjaan atau profesi itu kan sesuai dengan itu tadi ya, kesukaannya masing-masing ya. Lebih enak di situ. Yes, lebih enak. Dan apa yang menjadi bidang yang ditekuni sama Mas Adi ini apa sih yang bisa dibedakan dengan yang lain? Mungkin bisa di versi ini ya, versi Mas Adi itu apa bedanya sih? Kenapa Mas Adi itu bisa yakin bahwa ini tuh emang harus gue pertahankan? Gue bisa di situ. Karena dunianya itu bisa luas sekali. Ya, entertain itu kan luas sekali ya. Terus entertain itu tidak dimakan usia. Tidak ada limit ya. Tidak ada. Mas Adi ya. Oke. Even kalau kamu sebagai pemain ya, aktor aktris itu pun dari bayi dari apa itu bisa sampai sampai kamu tua sampai yang segitu itu ada dibutuhkan. Yes, nah, benar. Jadi tidak kena usia. Terus perkembangan zaman pun dari mungkin kita zaman dulu ya. Era manual. Nah, kita namain dokumenter deh, jadi akhirnya filmnya atau apa ya, sampai dengan yang kekinian pun itu masih bisa semua kan. Masih dipakai. Jadi dimanapun, di masa apapun kita masih bisa ada di situ. Nah, itu yang saya pertahankan. Kenapa saya mau mempertahankan di situ? Selalu relate ya. Betul. Apa yang ada zaman dulu. Karena kan kalau nggak ada yang proses yang kemarin itu kan nggak sampai yang di detik seperti sekarang ya.
Well, ini keren banget dan teman-teman tentu saja Gama Lovers juga terinspirasi ya. Untuk yakin dan apa yang disukai selama ini memang itu menjadi pilihannya, yakin itu bisa menjadi ladang. Ya kan? Ladang buat kita, syukur-syukur bisa buat orang lain ya. Kalau Mas Adi termasuk yang seperti itu ya. Punya rezeki, ada pintu rezeki tidak hanya untuk diri sendiri aja, tapi kalau bisa untuk orang-orang bisa banget. Bisa banget dalam arti gini. Saya dekor deh ya. Dekor. Nah, dekor itu saya memang dari dulu dari SMP ada apa sudah dekor sih untuk ini. Terus untuk ulang tahun dan sebagainya awal dari kayak gitu. Nah, dekor pun saat ini saya bisa ambil beberapa siswa ataupun mahasiswa gitu. Saya lihat mahasiswa pasti apalagi yang kos dan sebagainya. Itu sangat senang banget mendapatkan income tambahan seperti itu kan. Betul. Nah, dalam satu hari pun di satu hari itu saya ambil mereka untuk acara event itu seperti itu. Nah, itu sudah Mas gimana ya, sudah memberikan penghasilan buat mereka lah ya secara tidak langsung ya kayak gitu. Termasuk pengalaman buat mereka juga. Nah iya, dan mereka kalau mereka mau belajar pun mereka bisa di situ dekor ini begini dan dia langsung ketemu akhirnya klien kan sama. Nah kalau dia memang punya attitude dan dia mungkin bisa sosialisasi lobbyingnya dan sebagainya oke. Saya rasa dia bisa tuh nanti dapetin. Seperti halnya yang saya. Ya karena memang Mas Adi sendiri udah ngalamin hal yang sama juga. Saya gitu. bisa ngomong kayak gini karena kan saya melakukan copy itu ya. Copy paste dari apa yang sudah terjadi. Oke. Nah ini dia. Dan tiap bidang itu punya challenge masing-masing ya Mas ya. Ada. Kalau bisa dirangkum gitu ya. Tadi kan juga mungkin sudah disebutkan juga gitu ya. Challenge yang cukup menjadi challenges, menantang sekali. Apa di bidang ini Mas? Di setiap bidangnya adalah seperti ini. Pada saat kita harus event apa itu mempresentasikan sesuatu ataupun casting kita harus harus casting kan tahap ini ya, tahap kita istilahnya kan ngelamar kerjaan ya kalau casting itu. Kita dipertemukan dengan senior, dipertemukan dengan orang-orang yang jauh lebih duluan dari kita. Oke, nah, pengalamannya udah kuat. Di situ yang sangat-sangat harus bisa membawa diri kita semua ya, dari rasa, dari kita pokoknya semua deh, semua. Soalnya kalau nggak kayak gitu jiper kita, ya. Nah di situ kita gila itu kan yang sudah ini gila. Selesai deh mental ya. Dimanapun kita presentasiin sesuatu deh, kita pitching suatu project deh atau gimana. Itu kan PT ini yang sudah ngerjain. Nah di situ. Nah kita PD-nya sudah drop aja itu udah kita udah kalah tuh di situ tuh. Nah di situ. Jadi di situ kita harus punya apa ya, kekuatan yang memang maha dahsyat dari dalam diri kita. Nah itu ya untuk manage diri kita sendiri agar kita bisa bersaing gitu. Kita bisa gitu. Mereka bisa, kita harus bisa. Termasuk ini tips dan juga triknya ya Mas ya. Mereka bisa, kita juga bisa karena mereka manusia juga kan ya. Sama-sama. Iya. Sama-sama, terciptanya juga sama-sama kan ya. Benar sekali. Bahkan makannya juga sama ya Mas ya. Betul. Wah. Pertanyaan boleh saya ulang lagi nggak Mas? Apakah apa yang selama ini Mas Adi lakukan ini memang benar-benar sesuatu yang Mas Adi suka? Ya pastinya, karena saya melakukannya dengan enjoy. Iya, karena itu bagian dari kesukaan saya. Yes. Jujur, saya kerja, event dibayarnya mahal, tapi saya nggak enjoy, nggak apa. Saya pasti di sini. Oke. Wah, ini dia. Saya di situ. Mungkin salah satu jadi saya kelihatan muda. Jadi apa Mas? Katanya orang, kok muda terus. Jadi kalau kita reuni ya, foto mesti kamu sendiri yang saya gitu. Karena mungkin saya ngejalin sesuatunya saya enjoy. Ini bukan masalah menolak tua ya bukannya, tapi kayaknya secara fisik aja selalu muda. Wah, muda dan berbahaya ini kayaknya ya. Oke. Mas Adi, flashback lagi ya. Pernah gak sih ketemu sama, kalau kita tadi sempat cerita tentang support system yang of course mereka itu mendukung langkah kita gitu ya. Tapi ada dong mungkin bagian-bagian atau mungkin juga orang-orang person yang bahasanya tuh memandang sebelah mata dengan apa yang menjadi profesi yang dijalani saat ini atau mungkin pada saat itu awal. Pastinya banyak. Saya dari awal mewakili sekolah untuk di model aja, keluarga saya sudah menentang
keluarga. Nah, awalnya seperti itu. Ya. Karena memang keluarga saya dari olahragawan, dari karate, dari yang seperti itu, mungkin kan kok cowok kok ke situ ya, mungkin di situ. Itu yang cenderung straight ya mereka ya. Mau jadi apa di situ kamu? Awalnya seperti itu. Finally, tapi saya membuktikan dengan saya ada sponsor dan sebagainya, saya dapat uang dari situ. Walaupun saya masih sekolah saat itu, nah di situ mungkin bidang kamu beda sendiri kalau di situ. Jadi mereka akhirnya menerima dan mensupport akhirnya balik. Itu kembali lagi karena hasil ya. Kita melahirkan suatu hasil yang memang bisa dipercaya dan bisa yang memang di situ. Banyak orang melakukan sesuatu karena dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya sehingga mungkin hasilnya tidak bisa dibuktikan begitu ya. Dan Mas Adi ini udah ibaratnya udah mematahkan apa yang menjadi persepsi orang-orang, bahkan orang-orang terdekat ya. Ada yang seperti itu. Lingkungan lain mungkin ada pernah melihat ngapain lu kayak gini gitu ya, sayang banget lu gitu. Iya banyak. Iya banyak sih mestinya. Banyak sekarang itu yang di luar ya. Yang di dalamnya sendiri, di dalam kita melakukan bareng-bareng pun itu banyak kok. Karena mungkin di dalam circle yang sama melakukannya ya. Yang sama. Oke. Di depan kita bagus kan, banyak seperti itu. Terus nanti di belakang kita dia orang pasti yang bahasanya nyikut lah ya, kayak gitu dari belakang dan sebagainya, itu banyak. Itu banyak sekali, dan itu menjadikan saya nggak menjadikan saya minder, saya menjadikan berarti mereka tersaingi oleh saya. Satu, mereka saya untuk membangun diri saya di situ. Saya kembali ke situ sama yang saya lebih yang berterima kasih sama Tuhan. Karena apa? Saya dikaruniai orang-orang yang ternyata memperhatikan saya. Saya lebih peduli ya. Peduli, memperhatikan walaupun konteksnya tapi kan dia memperhatikan saya ya. Dan saya bisa bercermin dan saya bisa bikin itu suatu yang dia begini, jadi saya menyikapinya nanti seperti apa dan bagaimana, itu balik gitu. Bukan alasan untuk menjadi patah ya? Enggak, saya enggak. Tidak saya pernah enggak. Ya. Justru yang kayak gitu menjadikan kita memacu kita untuk lebih, dan kita lebih gitu loh. Gitu. Karena kan dengan prestasi akhirnya mereka akan diam. Itu di situ sih. Saya harus nunjukin nih, saya harus bisa nih, harus begini nih seperti halnya gini. Mungkin ada beberapa omongan yang negatif ya. Saya seorang dari daerah, dari kampung yang saya ke Jakarta dan dengan modal pas-pasan muka dan sebagainya, saya rasa gitu. Sementara dari daerah yang sama itu banyak sekali itu yang cakep-cakep, yang ganteng, yang cantik gitu. Secara dan dia punya modal sendiri, modal dari orang tua dan ada, tapi tidak bisa tidak bisa lama, tidak bisa bertahan konsistennya gitu. Konsistennya nggak bisa. Oke. Kan di situ bisa terbukti di situ kan. Yes, ini sekaligus menjawab pertanyaan saya nih yang tentang itu tadi tuh banyak sekarang atau seangkatan atau pada saat itulah atau begini, orang-orang yang bermimpi sama seperti Mas Adi nih. Punya harapan yang sama, tetapi ternyata formula yang dilakukan tuh berbeda dan pada akhirnya mendapatkan sebuah kegagalan di jalan. Itu terjadi ya Mas ya? Ada. Saya sampai ada yang bilang gini loh, ada apanya sih dia sih? Padahal kan dia biasa aja. Iya kan? Dia biasa aja gitu. Ya kembali lagi kita kalau aku pribadi ya, aku harus selalu cross check, harus selalu kembali ke diri aku lagi, introspeksi diri. Saya selalu kayak gitu. Dan kita harus bisa mengambil hikmah dari segala sesuatunya. Di situ sih. Yes. Saya ngambil di situ sih. Jadi Gambal Lovers sama teman-teman, Mas Adi ini orangnya positive vibe banget ya. Kalau misalnya ketemu kita baru hari ini ketemu ya. Dan kayaknya emang banyak banget hal yang perlu aku tanyakan, tapi sayang banget waktunya tidak banyak gitu ya. Kemudian pada akhirnya melihat fenomena tadi banyak atau mungkin beberapa ekosistem tidak mensupport karena memandang sebelah mata begitu ya. Menganggap bahwa itu kayaknya nggak itu bukan hal yang bagus misalnya gitu, atau mungkin ada yang lebih sebenarnya lebih cocok Mas Adi tuh gini aja. Ada yang sempat kayak gitu Mas? Ada sih. Salah satunya adalah Mbak Yu saya. Kakak sendiri ya. Kamu itu harusnya lebih cocok di itu loh, yang berseragam. Orang militer misalnya, di militer gitu ya.
Kan tuh kalau pakai dari dulu kalau udah pakai seragam ini keren, ganteng seperti gitu itu ya. deh. Dia bilang kayak gitu. Ya. Tapi kan ya kembali lagi ya, diperjalankan beda ya. Kita sudah. Yang menjalankan kalau beda, yang bilang takdir beda. Apa garis dari Tuhan apa ya memang begini jadi. Oke. Pada akhirnya kebanggaan itu menguatkan ya Mas ya. Seberapa bangga gitu ya Mas Adi dengan apa yang dijalani selama ini. Plus karena ternyata menjalani profesi Mas Adi ini tuh ternyata membuka peluang-peluang lain pada akhirnya. Pasti. Koneksi semakin banyak dan pada akhirnya ya itu juga mungkin yang akhirnya menjadi saat ini ya apa yang banyak tawaran bahkan di bidang lain. Nah, begitu ya Mas. Jadi tidak satu bidang aja berkembang kemana-mana karena tawaran itu. Dan kembali lagi kita harus mau belajar gitu. Mau belajar itu jadi even kita belum pernah di bidang yang kita jalani sekarang, kita mau belajar jadi insya Allah kita diberi kemampuan kemudahan kesananya gitu loh. Di situ kita harus selalu belajar dan belajar. Oke, Mas Adi sebelum kita ke commercial break abis ini pengen tahu dong aksesnya buat lebih tahu tentang Adi Wibowo ini di apa aja, Instagram dan lain-lainnya. Oke, saya ada Instagram. Saya nggak begitu aktif sih padahal ya. Iya ya. Kalau pas lagi masih sekali-kali buka ada sih ya. Aku DM, gitu. IG aku di Adi Wibowo 775. Adi Wibowo 775. Kalau aku pikir kalau email sih ada @gmail.com ya, ditambahin itu aja. Ada ya. Tapi searching aja Adi Wibowo tuh ada 775. 775 ya. Wow. Kenapa 775? Bukan Mbak Pia 75 ya? Iya benar. Adi Wibowo, aduh, entrepreneur bisa dibilang iya, entertain juga iya. Seniman, oh ini poin banget ya. Ternyata seni itu bisa membalance ketika kita mungkin agak-agak crowded di bidang yang sedikit lempeng gitu ya Mas ya. Benar. Bagaimana kita sebenarnya gini, bagaimana kita tahu situasi dan kondisi dan kita mengerti tentang apa yang bisa menjadikan kita nyaman, menjadikan kita ya kan lebih masih tidak apa ya, tidak yang langsung masih terlalu ini ya. Jadi kita drama gitu ya Mas ya. Misalnya gini, enak enggaknya, suka enggaknya kita itu kita sendiri yang jalani. Jadi kita tahu nih gimana cara bikin kita enak, kita susah, kita mau ribet, itu kita sendiri kok ya. Adi Wibowo ini enjoy banget di everyday-nya gitu ya. Tapi pernah ngerasa berada di titik rendah, bawah atau ngerasa jatuh gitu Mas? Pernah banget. Saya sampai sebenarnya gini, dibilang lu hidup tuh terlalu baik jadi orang, dibilang gitu. Lu hidup terlalu baik jadi orang, jadi lu dimanfaatin sama orang. Ada momen seperti itu ya. Nah itu karena memang apalagi untuk teman-teman kalau dia butuh apa, dia ada kesusahan apa, itu memang ya kita memang karena saya itu adalah kita di rantau ya, kita hidup di rantau. Kita harus melakukan sesuatu kebaikan kan, pasti karena saudara kita ya orang-orang yang di sana, ya kan, teman-teman kita itu saudara kita. Nah, even kalau ada apapun kita kenapa, mungkin bukan keluarga kita kandung yang akan menolong, tapi mereka duluan. Jadi kita harus baik kan. Di situ itu ternyata kebaikan itu dimanfaatkan. Jadi banyak juga beberapa teman yang dia dengan suatu keperluannya meminjam uang dan nggak balik sampai sekarang. Kayak tertipu dong ya. Apalagi dengan zaman sampai itu. Nah, terus ada beberapa saya pernah usaha. Kita usaha, punya bidang usaha ya, join usaha. Terus ternyata saya dengan modal pertama adalah saya kepercayaan ya. Itu saya kepercayaan terhadap teman bisnis saya itu. Di situ karena saya nggak ada di satu kota itu, jadi kepercayaan dan finally dia ya tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya bayangkan. Bahkan orang yang dianggap kita trust ya. Nah itu akhirnya hanya duit terus dan nggak ada hasil, malah tambah perlu di situ. Nah tapi kita harus segera menyikapinya sih gitu loh. Kalau saya sih memang saya selalu begini, memang kalau usaha itu kita harus punya prinsip yang jangan takut
kehilangan. Dalam arti jangan takut kita punya modal nih, terus akhirnya kita hancur, hilang. Itu harus jangan takut tuh. Emang udah harus ready di situ nah, juga. harus. Jadi udah siap. Dan itu pun saya sudah kita harus memikirkan untuk suatu usaha itu, project itu kita harus space yang segini. Nah, harus. Jadi kemampuan kita adalah segini nih. Nah, itu kembali lagi ke kapasitas kita. Harus kayak gitu. Dan harus kita batasin memang segitu. Kalau memang sampai limitnya sampai segitu, kita jangan sampai lebih gitu. Jadi kita hanya segini nih untuk project atau untuk usaha ini. Nah, di situ harus dibatasin. Dibatasi di situ. Jadi kita sudah yang limitnya kita nih sudah nih. Memang ternyata dengan limit yang segitu ternyata ya memang tidak terpenuhi. Ya kan, boleh dikata usaha kita hancur nih, nggak berhasil nih, ya di situ. Dan yang tadi aku sampaikan pertama, kita harus berani menanggung resiko, gitu. Jadi resiko terbesar adalah hilang, ya kan, modal kita dari usaha kita hilang, ya. Kita harus di situ. Makanya, ya sudah. Siap di pahit-pahitnya ya. Nah, jadi kalau saya gini, saya mau usaha nih ya. Usaha mama Dewa deh, Mas bikin kafe yuk, oke kita join yuk, mama seperti itu, oke, udah dibikin lah segalanya, konsepnya dan sebagainya, mau seperti apa dan sebagainya. Finally aku harus membatasi untuk satu proyek ini, saya mama di 100 juta, mama gitu, karena saya cukup di situ untuk saya sama ini, mama berdua di 200 juta udah cukup, memakai gitu kan semuanya. Di situ saya sudah hanya sampai di situ. Ya kan, kalau memang butuh suatu penambahan, tapi itu adalah kedepannya bagus, ya dalam arti kan, ini udah kebuka nih, isi nggak apa-apa kita tambah. Tapi kalau enggak, kita udah warning nih. Harus sampai ke step ini yang bakalan nggak jalan nih. Ini udah ada kendala begini. Kalau kita nyemplungin lagi, nggak mungkin malah gini. Jadi yang ada kita harus maksimalkan. Ternyata nggak maksimal dan akhirnya jatuhnya hancur, ya sudah. Kita siap di kehancuran itu. Kalau saya sih seperti itu. Emang harus siap ya. Tentunya mengukur dengan kemampuan tadi ya. Iya. Kalau saya di situ. Mas Adi termasuk yang ketika dapat kepahitan kayak gitu, itu kan proses ya. Emang ditelen juga tuh yang pahit-pahit juga ya, semuanya yang masuk ya. Saya ambil hikmahnya, saya hanya untuk satu proses pembelajaran saya. Saya lebih ke situ karena kalau kita terlalu begitu itu sakit. Dan hanya menyakitin diri kita sendiri. Kita hanya akan stuck di situ, berpikir hanya aduh kalau enggak ini itu hanya akan itu sendiri itu bagian dari kita kayak memagarin diri kita untuk maju. Kalau buat aku kayak gitu. Jadi ya sudah, ini sudah nih gitu. Kita mesti gimana nih gitu. Dia mesti ngapain nih? Ya kan, supaya kita lebih kalau saya lebih seperti itu sih. Gak boleh berhenti di situ ya. Dan saya nggak berlama-lama berlalu-lalu dengan suatu kesedihan, keterpurukan itu. Saya berusaha untuk seperti itu. Saya waktu saya, pikiran saya, sebagainya, saya berusaha untuk itu. Di depan saya masih ada loh, masih banyak loh. Dan ngapain sih kita harus? Ya kan? Gitu. Itu juga menjadi tipsnya Mas Adi bisa survive ya sampai saat ini ya. Nah, saya dan saya tetap running ya. Iya, jadi kita lebih ke depan. Oke. Mas Adi, apa yang menjadi kesukaan dan dijalani selama ini dan itu ternyata enjoy, tidak berasa capeknya, nggak ada karena tadi udah jelas-jelas suka gitu ya. Harapannya sih bisa menciptakan sebuah kebahagiaan. Versi Mas Adi gimana sih kebahagiaan tuh? Kebahagiaan buat aku adalah segala sesuatunya aku tidak beban. Dari hati saya melakukannya dan itu bermanfaat buat semuanya. Bermanfaat buat semua. Ketika ngelihat banyak orang bahagia tuh kayak juga ikut bahagia. Pastinya, ya. Dari apa yang kita lakukan ya. Oke deh, ini sederhana sekali sih. Tapi memang ini bukan klise ya. Ini bukan sesuatu yang klise, tapi memang harus dipahami betul sih dan dijalani kalau bisa kan. Nggak cuma di mulut aja ya teman-teman atau. Kalau saya menjalani itu. Iya. Kalau saya menjalani. Baik, Gama Lovers catat tuh. Baik. Nah, ada mimpi apa lagi nih? 24 jam masih kurang waktunya. Lagi plan apa nih Mas Adi nih?
Ada sih kedepannya saya pengen punya usaha sendiri karena selama ini saya usahakan belum yang sendiri. Oke, masih join gitu. Ya masih gitu yang seperti itu. Saya masih yang melakukan mengerjakan usaha-usaha dari orang juga. Ini di luar sebagai seniman tadi ya? Ya, Entertain tadi. Jadi saya pengen ya nantinya kedepannya saya punya sendirilah, apa-apa saya sendiri, segala sesuatunya dari saya sendiri. Well, kita doakan semoga terwujud. Jangan lupa update ya nanti ya. Update bareng kita nih pasti keren. Baik, dan ini terakhir sebelum kita out, karena habis ini ini agenda udah banyak Mas Adi nih ya. Ramadan ini apalagi buat mereka karena kan orang yang punya mimpi seperti Mas Adi banyak ya, sama pengen menjadi seperti apa, kemudian juga menjalani treatment mungkin sudah mereka coba gitu kan di bidang yang sama seperti Mas Adi misalnya, karena kesukaannya sama, apa nih yang pengen disampaikan sehingga kalau mungkin apalagi mereka buat yang mereka mau memulai, mereka yang mau merintisnya. Dan Mas Adi ini yang eksis dan juga konsisten. Sebetulnya untuk yang baru mau memulai merintis itu jangan takut. Satu itu jangan takut nanti nanti nggak jalan ya, nanti ada kendala inilah, itu jangan takut. Jangan takut. Bismillah, kita harus mindsetnya adalah itu berhasil. Sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil, bermanfaat, yang seperti itu. Jadi positive thinking lah ya. Iya. Ini namanya di situ. Terus kita harus fokus. Pastinya harus selalu fokus. Even ada apapun itu sebagai hiburan atau sebagai varian ya. Tapi kita tetap fokus kita adalah mau itu ya. Seperti itu. Itu di situ juga. Terus memang sih segala sesuatu yang dilakukan kalau saya memang ya itu dari hati, memang dari situ. Jadi kalau memang sudah di sini, insya Allah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang ada di kita sendiri. Itu at least ketika itu menghasilkan satu nominal atau menghasilkan pundi-pundi penghasilan, itu pun ya tentunya nggak akan bohong tentunya. Enggak. Karena sesuatu kita hidup juga perlu sih ya. Perlu penghasilan itu. Ya, jadi memang saya bicara ini bukan bicara masalah sesuatu yang sosial ya, bukannya seperti itu, karena kita tetap berpikiran hasil juga, karena kita hidup memerlukan memerlukan uang, roda ya, biar bisa jalan. Itu, ya. Di situ jadi, tapi kembali lagi kita harus menunjukkan kalau kerja kita adalah sesuatu yang memang bagus. Iya, jadi apa yang hasilnya nanti bagus, jadi nanti pundi-pundi itu pun akan mengikuti. Mereka akan melihat kelas kita, misalkan seperti itu. Kita ada di mana nih? Akan tidak langsung akan seperti itu. Kalau toh kita dengan hasil memang sudah diakui, kita pun bisa berkata semua tolong dong begini. Even walaupun tolong ya, kan kita ngerti. Untuk menjalankan itu kita akan seperti ini. Kembali lagi keperluannya nanti seperti ini, akan ada perjalanannya seperti ini, keperluannya adalah ini. Nah itu jadi kita akan pasti nominal misalkan seperti itu. Ya. Nah itu setelah langsung kalau memang masuk dan mereka memang butuh dan memang kita cocok untuk itu, pasti kita akan mengiyakan. Wow, banyak sekali hal yang menjadi catatan hari ini buat Gamal Lovers dan juga teman-teman, inspire banget bersama dengan Adi Wibowo hari ini. Mas Adi, terima kasih untuk waktunya, sharingnya, bagi-bagi tipsnya. Sehat selalu. Amin. Kita tunggu project atau mungkin semoga juga plan-plan berikutnya. Yes. Tetap semangat dan jadi anak muda dan berbahaya nih. Tetap muda walaupun sudah ya. Enggak ada limit tadi kan ya. Enggak ada limit. Itu kan entertain ya. Iya. Tapi ini ya tadi sih di banyak bidang ya, apapun bidangnya sebenarnya kalau memang kita melakukannya dengan suka dan yang saya baca dari Mas Adi ini benar-benar menghargai prosesnya Mas ya tadi ya. Yes, proses yang begitu panjang tapi hasilnya pasti akan mengikuti kok, tenang aja ya. Baiklah, sekali lagi sehat-sehat usaha selalu. Tidak mengkhianati hasil. Yes, seperti itu.
Salam buat keluarga dan juga buat teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan tamu-tamu yang lain tentunya. Mas Adi juga pengen saya ajak untuk bisa lebih update lagi karena kita bisa lihat inspirasi-inspirasi lain dan juga bisa sharing di satu platform. Ini adalah rasakan nikmatnya hidup.id. Buka di sana Mas karena banyak banget yang bisa kita baca-baca. Mungkin pernah ada cerita atau story-story yang sama di sana juga yang bisa menginspirasi kita untuk rasakan nikmatnya hidup.id. Harus benar-benar dirasakan. Yes, baiklah. Terima kasih kebersamaannya dan sampai ketemu lagi di Rasakan Nikmatnya Hidup bersama dengan saya Dewa Chandra. Jangan lupa kita bisa sharing dan dapat support dari yang lain bersama dengan Rasakan Nikmatnya Hidup.id. Sampai jumpa, Mas Hadi. Thank you banget. Siap. Ya, sehat selalu.